tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Ardi akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, untuk pelajaran pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, kita belajar dulu nih, bagaimana sih cara membuat kalimat yang baik dan benar. Satu, bisa kita lihat di gambar. Nah, ini adalah cara membuat kalimat dasar. Oke, yang pertama ada diawali dengan huruf kapital. Kapital bisa juga nama lainnya adalah huruf besar. Pasti teman-teman kelas 3 sudah tahu ya cara membedakan huruf kecil dan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang kedua, situ ada diakhiri dengan intonasi akhir. Contohnya apa saja bisa kita lihat? Nah, ada tanda titik, kemudian ada tanda seru, ada tanda tanya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada minimal terdiri dari subjek dan predikat. Apa itu subjek dan predikat? Nah, untuk lebih jelasnya kita belajar lagi. Nah, bisa kita lihat di gambar. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan. Pelaku yang melakukan perbuatan. Contohnya seperti apa Pak Ardi? Contoh subjek dalam kalimat atau kata yang bercanda tebal merupakan subjek ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, contoh subjek yang pertama adalah Surya membeli pisang di pasar. Yang bercetak tebal adalah Surya. Surya ini adalah yang dimaksud dengan pelaku yang melakukan perbuatan. Atau Bapak bilang lebih mudahnya subjek itu salah satunya adalah nama orang. Nama orang di kelas kita siapa saja? Misalkan contoh ada Jessica, ada Robert, ada Bertrand, ada Milady, dan lain-lain. Itu adalah sebuah subjek. Nah, mudah ya mengingatnya ya. Kemudian contoh kedua, ada Nisa mencuci buah pepaya. Yang mana subjeknya teman-teman? Iya, pintar. Subjeknya adalah Nisa. Nisa juga termasuk nama orang. Kemudian contoh ketiga, ini contohnya bukan nama orang teman-teman, tapi mengapa disebut subjek? Contoh ketiga, mari baca sama-sama ya. Paman memotong pohon bambu. Yang subjek adalah apa teman-teman? Ya, pintar. Paman. Paman adalah subjek. Kenapa disebut subjek? Karena paman merupakan pelaku yang melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatannya memotong pohon bambu. Jadi subjeknya adalah paman. Kalau Pak Ardi bilang paman, ayah, ibu, kakak, adik itu merupakan subjek. Jadi cara mengingatnya adalah salah satu lagi subjek. Contohnya adalah anggota keluarga. Nah, anggota keluarga sama dengan subjek. Nama orang sama dengan subjek. Udah ya mengingatnya teman-teman ya. Subjek adalah salah satu syarat untuk membentuk kalimat. Jadi diawali dengan subjek. Nah, subjeknya apa tadi? Bisa nama orang atau nama anggota keluarga. Itu salah satu syarat. Syarat yang satu tadi masih ingat di awal? Diawali dengan huruf kapital. Contohnya tadi apa? Nih, Surya. Surya membeli pisang di pasar. Yang mana yang kapital? Iya, yang kapital adalah di awal, di huruf S. Nama Surya S diawali dengan huruf kapital. Oke, sip. Lanjut yang kedua, ada predikat. Predikat ini apa sih Pak Ardi? Bisa kita lihat di sini. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Jadi si subjek ini ngapain ya? Itu namanya predikat. Kegiatan sedang melakukan apa si subjek ini? Kita langsung masuk di contoh ya. Contohnya di sini ada contoh predikat dalam kalimat kata yang bercetak tebal. Tebal ya teman-teman ya, ini merupakan predikat. Contoh pertama, Luna mengiris bawang merah di dapur. Masih ingat Luna ini tadi apa ya? Subjek atau predikat? Iya, Luna adalah subjek pelakunya.
sama dengan sedang melakukan. Luna sedang melakukan apa? Sedang mengiris. Nah, mengiris itu adalah salah satu contoh predikat. Contoh yang kedua, Adit melihat bunga di taman. Adit adalah subjek. Yang mana predikatnya? Ya, predikatnya adalah melihat. Melihat adalah sebuah kegiatan. Kemudian contoh yang ketiga, ada Musiran menanam pohon apel di halaman rumah. Musiran adalah 6 orang, berarti adalah subjek. Nah, contoh predikatnya adalah menanam. Menanam adalah sebuah kegiatan, berarti itu adalah tandanya predikat. Pak Andi juga punya tips nih, bagaimana cara mencari predikat dalam sebuah kalimat. Caranya gampang. Setiap predikat salah satu cirinya diawali dengan imbuhan me. Ingat ya, ini tips penting. Tips penting. Salah satu mencari predikat adalah diawali dengan imbuhan me. Seperti contoh yang satu tadi bisa kita ingat adalah mengiris. Nah, ada banyak kan? Contoh yang kedua ada melihat. Nah, ada banyak. Contoh yang ketiga ada menanam. Ada menyanyikan kan teman-teman? Nah, jadi salah satu ciri mencari predikat adalah diawali dengan imbuhan me. Teman-teman bisa buat contoh nih di rumah. Dari sekarang mungkin bisa berpikir berarti kalimat itu diawali dengan subjek dan predikat. Nah, kita bisa pikirkan cara membuat kalimat yang mudah. Cari satu nama teman kalian di kelas. Kemudian cari satu kegiatan. Bapak contoh nih, misalkan Bapak di lingkungan kerja Bapak di kantor. Pikirkan satu teman. Dapat Dwi. Nah, Dwi sudah termasuk subjek. Sekarang kita cari predikatnya. Predikat kegiatannya apa ya yang diawali dengan me? Menulis. Menulis. Dwi menulis. Sekarang kita tinggal cari pelengkapnya saja. Dwi menulis apa? Misalkan Dwi menulis di buku tulis. Nah, itu adalah pelengkapnya. Jadi syarat kalimat tadi hanya 2 saja minimal, subjek dan predikat. Dwi dan menulis. Nah, sisanya adalah pelengkap atau objek. Sementara kita belajar subjek dan predikat dulu ya teman-teman ya. Oke, bisa paham ya? Kita lanjut materi tentang perkembangbiakan alami tumbuhan. Jadi teman-teman, perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2. Yang pertama yang alami, kemudian yang kedua dengan cara buatan. Kita belajar dulu perkembangbiakan alami tumbuhan. Contohnya apa saja sih? Yang pertama ada biji. Kemudian yang kedua ada tunas. Dan yang ketiga ada umbi. Yang keempat ada spora. Kalau biji pasti teman-teman sudah tahu ya. Nah, biji itu biasanya dari buah-buahan, contohnya deh jeruk, kemudian apel, melon, itu berawal dari biji. Teman-teman kalau punya tanaman di rumah atau tumbuhan di rumah, misalkan nih boleh tanya mamanya di rumah. Misalkan mamanya menanam lombok atau tomat, mama boleh tanya sama orang tuanya, mama, papa, lombok atau tomat ini berawal dari mana ya? Pasti jawabannya berawal dari biji. Terus Pak, dari biji masa bisa tumbuh langsung besar? Jawabannya pasti tidak. Setelah biji muncul, tumbuh, setelah kita siram, kita beri pupuk, kita beri makan, sama seperti manusia ya, tumbuhan juga makhluk hidup. Biji tadi yang kecil akan berubah seperti digambar menjadi sebuah kecambah. Setelah menjadi kecambah sampai dia besar, kita beri pupuk terus, kita beri air terus, kita beri makan terus, kan pasti cepat besar tuh tumbuhannya menjadi tumbuhan dewasa sampai dia berbunga, kemudian dia berbuah. Seperti itu ya.
Itu tadi perkembangbiakan alami tumbuhan biji. Kemudian ada tunas. Nah, ini yang di halaman rumahnya atau yang punya kebun pasti punya atau pernah melihat pisang. Siapa yang tidak pernah melihat pisang? Pasti semua pernah melihat pisang ya. Pisang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Jadi teman-teman, tumbuhan ini berkembang biak dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan yang dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Jadi tunas, misalkan ada pohon pisang besar, kalian lihat biasanya di pinggir jalan atau di kebun atau di halaman rumah, pohon pisang yang besar biasanya di samping kiri, kanan, depan, belakang. Nah, itu ada pohon pisang yang kecil sekali. Itu namanya tunas. Tunas tumbuh dari tumbuhan dewasa. Makanya tunas itu berada di dekat tumbuhan dewasa. Jadi contoh perkembangbiakan alami tumbuhan salah satu tunas adalah pisang. Udah ya ingatnya ya, kalau biji tadi buah-buahan, contohnya apel, jeruk, melon, atau bisa juga lombok, bisa juga tomat. Kalau yang tunas ada pisang. Lanjut, perkembangbiakan berikutnya. Ini yang sering membantu orang tuanya memasak di dapur, pasti pernah melihat ini. Ini adalah bawang merah atau bawang bombay atau bawang putih pun sama. Cara perkembangbiakannya dengan cara umbi. Jadi perlu diketahui teman-teman, umbi ada dua. Yang satu umbi lapis, yang satu umbi batang. Contoh umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Bawang-bawangan ya teman-teman ya. Kalau pernah ke dapur, bantu orang tuanya masak, bantu mamanya masak, pernah potong bawang, setiap bawang itu pasti ada lapisan-lapisannya ya teman-teman ya. Itulah kenapa dinamakan umbi lapis. Kemudian yang kedua, ada lagi selain umbi lapis, ada umbi batang. Umbi batang ini ada contohnya di gambar adalah kentang. Dari kentang inilah muncul sebuah tunas baru. Tunas baru ini yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang akan menghasilkan kentang. Itu tadi materi tentang umbi. Ada ingat? Ada umbi lapis, ada umbi batang. Oke. Kemudian selanjutnya ada spora. Spora itu apa sih teman-teman? Kalau bawang kan kita tadi sudah tahu. Apel yang tumbuh dari biji sudah tahu, pisang yang tumbuh dari tunas sudah tahu. Sekarang ada spora. Apa itu spora? Nah, spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Saat spora tertiup angin, spora itu nantinya akan jatuh di suatu tempat yang lembab, kan? Yang lembab. Spora yang jatuh tadi akan tumbuh menjadi tanaman yang baru, teman-teman. Spora di sini ada tumbuhan paku. Nah, ada juga suplir. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Jadi di daun-daunnya itu tadi teman-teman ada spora yang kecil-kecil sekali. Jadi saat spora itu terbawa oleh angin, kemudian sporanya jatuh di tempat yang lembab. Setelah itu akan tumbuh tumbuhan yang baru. Seperti itu ya teman-teman. Cukup unik ya. Berkembang biaknya dengan cara dibawa oleh angin sampai dia jatuh di tempat yang lembab, kemudian tumbuh tumbuhan yang baru. Tadi namanya spora. Selanjutnya, selain perkembangbiakan alami, ternyata ada juga nih teman-teman perkembangbiakan buatan tumbuhan. Contohnya di sini Bapak kasih ada dua ya. Yang pertama ada stek, kemudian yang kedua ada mencangkok. Ini kalian bisa lihat nih di halaman-halaman rumah atau di kebun, biasanya banyak yang telah mempraktekkan teknik dua ini, teknik stek dan teknik mencangkok. Caranya cukup mudah. Untuk stek biasanya di pohon singkong. Nah, pohon singkong itu
batangnya akan langsung dipotong. Ini batangnya langsung dipotong, kemudian ditancap. Tapi tidak asal tancap ya teman-teman ya, dan tidak asal potong. Kita memotong bagian batang yang sudah tumbuh tunas baru. Nah, seperti di contoh ya teman-teman ya, itu ada pohon singkong yang dipotong batangnya, kemudian ada tunasnya. Nah, batang itu langsung kita tancapkan di tanah, kita siram, kita kasih pupuk, lama-lama akan menjadi tumbuhan yang baru. Udah ya, cara mempraktekannya ya. Kemudian ada mencangkok. Ini yang pernah lihat mungkin di pohon-pohon buah, pohon mangga, apa. Dua contoh perkembangbiakan buatan tumbuhan. Yang pertama ada stek ya, kemudian ada mencangkok. Oke, selanjutnya ada materi PKN. PKN hari ini kita belajar tentang kerjasama teman-teman. Teman-teman pasti sudah mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Contoh kerjasama yang pertama, merawat tanaman sekolah bersama-sama. Ini juga sudah kita lakukan ya teman-teman ya. Kita biasa di sekolah merawat tanaman yang ada di depan kelas kita masing-masing. Nah, biasa kita akan siram, kita akan beri pupuk. Itu adalah contoh, salah satu contoh kerjasama kita lakukan bersama-sama. Yang kedua ada berkebun bersama anggota keluarga. Nah, ini yang sudah pernah berkebun bersama anggota keluarga atau menanam lombok, menanam tomat di halaman rumah atau di kebun, itu adalah salah satu contoh kerjasama. Kemudian yang ketiga ada melakukan permainan kelompok. Ini juga sudah sering kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah ya teman-teman ya. Biasanya saat belajar PJOK pun sering kita lakukan permainan dalam bentuk kelompok. Lanjut, manfaat kerjasama. Nah, dari sekian banyak kerjasama tadi ternyata ada manfaatnya teman-teman. Dari contoh kita merawat tanaman, bermain kelompok, kemudian berkebun bersama anggota keluarga, ternyata itu semua memiliki manfaat. Manfaatnya apa saja? Nah, satu, pekerjaan menjadi cepat selesai. Pasti ya, karena kita lakukan bersama-sama, manfaatnya menjadi cepat selesai. Contoh yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Tentu saja. Jadi, misalkan kita berkebun sendirian dan berkebun bersama anggota keluarga, mana yang lebih ringan? Pasti yang lebih ringan yang bersama anggota keluarga. Ternyata ada manfaatnya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, terjalin persaudaraan. Nah, ini bisa diambil contoh yang kita bermain kelompok di sekolah maupun di rumah dengan bersama teman-teman atau anggota keluarga. Dari sekian banyak kita sering bermain, otomatis tali persaudaraan kita menjadi semakin erat, menjadi semakin akrab bersama anggota keluarga atau bersama teman-teman. Lanjut, materi SBDP. SBDP di tema 1 subtema 4 kali ini kita akan belajar mosaik. Mosaik adalah teknik pembuatan karya seni dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil-kecil dengan perekat atau dengan lem ya, sehingga membentuk sebuah gambar. Ini juga sudah kita pelajari di kelas 1 dan kelas 2. Sekarang kelas 3 kita akan pelajari kembali lebih detail. Biasanya untuk membuat mosaik ini, cara yang mudah adalah kita membuat gambar dulu atau membuat sketsa di buku gambar atau buku tulis, boleh. Setelah kita buat gambar, langkah kedua, kita akan tentukan dulu bahannya teman-teman. Ternyata mosaik itu ada dua bahan. Bahan pertama ada bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam contohnya ada daun-daunan, batu-batuan atau kerikil-kerikil, kemudian ada biji-bijian. Nah, kemudian yang kedua ada bahan buatan nih teman-teman. Contohnya ada keramik, ada kaca, dan juga ada kertas. Teman-teman boleh pilih mau bahan alam atau bahan buatan. Nah, kalau Bapak lebih senang bahan alam,
Bapak biasa menggunakan daun-daun kering untuk membuat mosaik. Jadi Pak Ardi biasa buat gambar dulu di buku gambar. Contoh gambar burung. Nah, gambar burung di buku gambar. Kemudian dari gambar tersebut Bapak akan tempel daun-daun kering yang sudah digunting-gunting kecil. Nah, kemudian kita tempel di situ teman-teman, pakai perekat atau pakai lem sesuai gambar yang kita buat. Teman-teman boleh tentukan warnanya. Jadi teman-teman boleh pilih daun kering. Daun kering kan biasanya warnanya macam-macam. Ada yang coklat muda, ada yang coklat tua. Teman-teman boleh kreasikan sesuai imajinasi kalian. Tempel di gambar tersebut dengan gambar yang bebas dan bahan alam atau bahan buatan juga bebas. Nah, itu tadi materi kita tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tadi sudah kita pelajari, ternyata tumbuhan itu ada 2 macam. Berkembang biak dengan cara alam, contohnya biji, tunas, kemudian ada spora. Kemudian yang kedua berkembang biak dengan cara buatan, contohnya adalah stek dan mencangkok. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kerjasama beserta manfaatnya. Kemudian yang ketiga kita juga belajar tentang mosaik. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan.